Selamat datang dalam video pembelajaran fisika. Dalam video ini akan dijelaskan tentang listrik statis. Fenomena apa saja yang ada dalam listrik statis? Salah satu permainan yang terkenal tentang konsep menggunakan listrik statis adalah ketika ada seorang anak yang memegang suatu bola logam dan mengakibatkan kondisi rambutnya itu akan menyebar seperti ini. Ini adalah permainan yang menggunakan konsep listrik statis. Permainan lain misalnya ketika ada kertas yang menempel pada sisi rambut atau mungkin penggaris mika. Dan ada juga menggunakan kaca sehingga bulu itu bisa menempel. Kaca ini bisa kita gantikan dengan balon karet ya. Atau peristiwa yang luar biasa terjadinya petir. Semua ini adalah tentang konsep listrik statis. Listrik statis dikenalkan melalui gaya Coulomb, yaitu gaya yang terjadi antara dua muatan, bisa gaya tarik-menarik atau gaya tolak. Jenis gaya tarik dan gaya tolak ini tentunya ditentukan oleh jenis muatan yang sedang berinteraksi. Kalau jenis muatannya positif dengan negatif, tentu jenis gaya yang terjadi adalah jenis gaya tarik-menarik, karena mereka berbeda jenisnya. Sedangkan kalau memiliki jenis yang sama, tentu gaya yang dihasilkan adalah gaya saling tolak. Misalnya, muatan positif dengan muatan positif atau muatan negatif dengan muatan negatif, menghasilkan nilai gaya tolak menolak. Jika kedua muatan ini terpisah sejauh R, maka persamaan gaya Coulombnya dinyatakan dalam bentuk ini, bahwa nilai gaya itu ditentukan oleh tetapan dikalikan dengan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini mengartikan bahwa kalau jenis muatannya itu semakin besar, maka nilai gaya akan semakin besar. Dan sebaliknya, kalau jarak kedua muatan ini semakin jauh, maka nilai R kuadrat semakin besar. Dampaknya gaya itu semakin kecil. Jadi kalau jaraknya ini makin jauh, tentu nilai gaya keduanya akan semakin kecil. Dalam menggunakan persamaan yang warna hijau ini, Anda tidak perlu menggunakan tanda muatan. Artinya kalau tanda muatannya negatif, Anda tidak perlu memasukkan tanda negatif ke dalam persamaan itu. Seluruhnya kita gunakan tanda muatan adalah positif. Sedangkan tentang gunanya tanda plus dan tanda min itu hanya untuk menentukan jenisnya, apakah jenis gaya tarik atau jenis gaya tolak menolak. Nilai K ditentukan oleh nilai di sini. Inilah nilai K yang akan kita gunakan. 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan SI-nya adalah berikut itu. Sebagai contoh, kalau kita memiliki dua muatan, misalnya muatan minus 12 mikrocoulomb dan muatan 3 mikrocoulomb, maka karena jenis muatannya berbeda, menghasilkan jenis gaya saling tarik-menarik. Kalau kita hitung, mendapatkan nilai 9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Perhatikan di sini bahwa nilai satuan dalam mikrocoulomb kita ubah dalam 10 pangkat minus 6 satuan SI, dan tanda negatif tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan hukum Coulomb tersebut. Demikianlah tentang bagaimana kita menggunakan hukum Coulomb dalam konsep listrik statis.